tentunya dengan narasumber yang berbeda-beda setiap minggunya dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Nah, minggu semalam kita sudah membahas tema mengenai menjadi pribadi muslim yang baik bersama Ustadz Muhammad Saleh. Nah, minggu ini kita bersama Ustadz Muhammad Rahimi Tasyamani yang akan membahas tema yaitu resep sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini Ustadz ini kemarin sudah pernah sini Ustadz lah, ya. Dan alhamdulillah beliau kesini kembali lagi dalam acara ini dan kita sapa dulu nih ya. Kayak Pak berpian nih Ustadz. Alhamdulillah baik. Baik aja Ustadz lah. Baik. Insya Allah sudah sekian hampir lebih 2 bulan nih Ustadz lah ada Ya, tamu kita Ustadz lah. betul. Alhamdulillah. Sehat aja nih Ustadz lah. Sehat. Kesibukan sekarang apa nih Ustadz? Kesibukannya masih mengajar, Nggih. masih ceramah dan dakwah di tempat-tempat masjid, mushola dan tempat-tempat yang lainnya. Iya. Mengajar masih online nih Ustadz? Ya, mengajar masih online Masih juga. online, Ustadz lah. Ya, Iya. betul. Masya Allah, mudahan lekas membaik aja nih Ya, Ustadz lah. insya Allah. Ya, nah baik, hari ini kita akan membahas tema mengenai resep sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah bersama Ustadz Muhammad Rahimi Tasyamani. Dan seperti biasa sebelum kita bahas bersama-sama, kita dengarkan dulu tausiah dari beliau mengenai tema hari ini. Kepada Ustadz, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sumu tasihhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Mas Lani Wardana selaku host pada siang hari ini dalam rangka pengajian rutin kita cek kesehatan lahir maupun kesehatan batin. Juga kita masih diberikan Allah panjang umur sehingga kita bisa berhadir di tempat yang alhamdulillah kita masih merasakan kesehatan ini dan juga masih diberikan Allah kita keafiatan yang penuh di dalam kehidupan ini. Juga laksanakan dan kita kerjakan, maka nantinya kita akan tidak pernah kena penyakit. Bahkan mungkin kita tidak bisa diserang oleh penyakit. Hari ini orang banyak terkena COVID-19. Bahkan merajalela COVID-19 terus naik kurvanya, terus naik grafiknya, karena hari ini belum ada obatnya saudara sekalian. Walaupun mungkin ada obat yang mungkin itu salah satunya adalah untuk menangani ataupun juga mengurangi COVID-19 yaitu ivermectin. Tapi ivermectin juga tidak sanggup mungkin mengobati secara penuh, mengobati secara keseluruhan. Karenanya resep Allah dan Rasul ini sangat manjur. Kalau kita lakukan 7 resep ini, maka nantinya kita mungkin tidak lagi memerlukan obat-obat yang bisa menangani COVID-19. Mungkin karena itu saudara sekalian di mana saja berada, mari kita simak 7 resep ini. Di antaranya 7 resep itu adalah yang pertama, kita hendaknya melakukan selalu membaca Al-Quran setiap hari dan setiap waktu. Setiap hari kita lakukan mengaji Al-Quran. Karena dengan mengaji Al-Quran itu, maka dia bisa mengobati penyakit-penyakit. Mengobati penyakit badan, mengobati penyakit jasmani, mengobati segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit-penyakit rohani. Dan mungkin juga penyakit yang tidak ada obatnya sampai saat ini saudara sekalian. Maka itu Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah mengatakan, dan kami telah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat, sebagai penyembuh dari berbagai penyakit, dan itu adalah merupakan rahmat kasih sayang Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan tidaklah Al-Quran itu menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian semata. Di dalam surah Al-Isra ini Allah mengatakan, bagi orang yang baca Al-Quran pasti dia akan sehat. Orang yang baca Al-Quran pasti dia tidak kena penyakit. Orang yang baca Al-Quran pasti terobati penyakit-penyakitnya, baik lahir maupun batin, baik jasmani maupun rohani, baik badan maupun juga mentalnya. Saudara pemirsa Prima TV Banjarmasin yang dimuliakan Allah SWT, itu yang pertama, cara mengobati orang agar orang bisa terhindar dari penyakit dan akan selalu sehat. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam hadis Nabi dan juga dalam ayat Quran, Allah mengatakan bahwa Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi di dalam surah An-Nahl ayat 69, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah di dalam Al-Quran itu berfirman, yang artinya, dan di dalam perut lebah itu adalah keluar minuman yang bermacam-macam warnanya dan berguna sebagai obat dan penyembuh bagi manusia dan juga obat bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Quran surah yang dalam An-Nahl ayat 69. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, yang kedua, kalau kita mau sehat adalah sering kita selalu minum madu setiap hari. Sudahkah kita saudara sekalian di mana saja berada minum madu? Minum madu itu hendaknya kita minum yang asli. Pagi hari itu 1 sendok minumannya, dan juga malam hari 1 sendok. Maka kita minum madu itu 2 sendok sehari semalam. Maka insya Allah dengan madu yang kita minum, apalagi minuman madu yang asli, apakah itu madu hitam, madu pahit, ataupun madu gamat, atau madu apa saja yang penting asli, insya Allah, dan itu sudah dijamin Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69 ini, pasti akan sehat. Makanya kalau ada orang yang sering kena penyakit, sering dia kena sakit dan jarang sembuh, mari amalkan minum madu setiap hari. Pagi 1 sendok dan malam menjelang tidur 1 sendok. Insya Allah dia akan sehat selalu, tidak akan pernah kena penyakit, saudara sekalian. Itu 2 dulu ya yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan cerminan hati penyejuk jiwa ini. Nanti kita teruskan 5 macam berikutnya. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk kita selalu sehat dalam hidup kita, jarang kena penyakit, dan selalu diberikan Allah perlindungan agar dia tidak kena penyakit di dalam hidupnya. Walaupun dia mungkin sudah tua, sudah dia punya umur, terus dia juga mau menghadapi kematian, tapi dia selalu sehat dan dia selalu mengamalkan sunnah Rasul dan juga mengamalkan ajaran Al-Quran, pasti dia akan selalu sehat. Baik, itu saja mungkin yang saya sebentar sampaikan. Mungkin silakan Mas Lani, apa yang bisa ditanyakan. Jadi misalnya ada madu juga yang kita dalam supaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit di diri kita nih setelah. Ya. Masya Allah. Tapi bagaimana kalau misalnya madu ini kita campur dengan beberapa bahan ya Ustaz? Misalnya air panas dan dedaunan, apakah itu masih boleh atau bagaimana ya Ustaz? Ya, memang kalau kita minum madu itu sebenarnya harus yang asli. Minum asli itu seharusnya bukan hanya tidak dicampur dengan yang lain, tapi bisa saja dicampur dengan yang lain, tapi murni madunya kita minum. Kalau misal pun dia dicampur dengan air panas tidak mengapa, karena yang penting juga panas. Karena sesuatu yang panas di dalam tubuh kita, dia akan memberikan kesehatan, memberikan penyegaran dalam tubuh kita. Karena sifat madu itu, saudara sekalian di mana saja berada, dia adalah memiliki kemampuan untuk memanaskan tubuh kita. Kemampuan madu itu adalah meningkatkan stamina kita, meningkatkan imun tubuh kita. Karena dengan madu dia akan menggerakkan sel-sel tubuh kita.
madu itu nantinya yang dingin menjadi panas, yang mungkin sel-sel tubuh itu mati, dia akan berfungsi kembali. Itulah kehebatannya madu, dia memanaskan fungsi-fungsi sel yang ada dalam tubuh kita. Makanya madu harus disiapkan di rumah setiap saat dan waktu. Dan madu hendaknya kita simpan di dalam kulkas. Dengan di dalam kulkas itu selalu diawet, dia akan selama-lamanya, dia akan selalu terus memberikan kehangatan dalam tubuh kita, saudara sekalian. Kenapa orang mungkin sering sakit ya? Karena tubuhnya dingin, karena tubuhnya kurang dipanaskan. Ibarat kita punya kendaraan, kita punya mobil, kalau jarang dipanaskan, jarang dia diberikan semacam penghidupan-penghidupan dan gerakan-gerakan hidup dari dalam tubuhnya, dalam tubuh mesin, kita mungkin tidak akan bisa hidup. Makanya saudara-saudara sekalian di mana saya berada, maka hendaknya kalau kita punya tubuh, panaskanlah setiap hari. Bagaimana memanaskan tubuh setiap hari? Itu dengan cara meminum madu, pagi 1 sendok, malam mau tidur 1 sendok. Insya Allah dia akan sehat. Gitu Mas Lani. Jadi lewat madu pun sudah banyak sekali manfaatnya nih Ustaz. Ya, betul. Nah, bagaimana cara minumnya nih Ustaz? Ini mungkin yang kita lebih banyak bahas soal madu juga nih Ustaz lah. Karena madu bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan dalam Islam nih Ustaz, bagaimana cara kita minum madu? Apakah ada doa khususnya supaya tambah manjur nih Ustaz, atau bagaimana nih Ustaz? Ya, kalau kita minum madu sebenarnya tadi saya sampaikan sudah di awal, itu 2 kali sehari minimal ya, minimal. Pagi menjelang kita bangun tidur, sebelum kita mungkin makan, atau setelah kita makan pagi, kita minum 1 sendok dulu. Kemudian malam hari itu minimal 2 kali, sebelum kita tidur juga 1 sendok. Nah, kalau mau lebih dari itu bolehlah, mungkin di siang hari, di tengah hari, kalau kita mau makan siang, minum lagi 1 sendok. Jadi boleh 3 sendok. Tapi yang minimal kita minum itu adalah 2 sendok. Pagi setelah bangun tidur 1 sendok. Kemudian malam mau tidur juga 1 sendok. Itu akan memfungsikan daripada tubuh kita menjadi hangat, menjadi panas, dan dia menjadikan gerakan-gerakan dalam tubuh kita. Lalu adakah doa supaya kita misalnya dalam meminum madu itu lebih bermanfaat, lebih manjur, ya, lebih mujarab? Nah, oleh karena itu minimal kita dalam minum madu itu kita minimal berdoa, seperti kita baca doa ketika makan. Yaitu doanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu yang kita baca sebelum minum madu. Dan mungkin dalam hati kita juga berucap, dalam hati kita berdoa, ya Allah, dengan minum madu ini aku mudah-mudahan disembuhkan penyakitku. Dengan minum madu ini ya Allah, berikan aku kekuatan agar bisa melawan penyakit-penyakit yang dalam tubuhku. Ya Allah, dengan minum madu ini mudah-mudahan saya menjadi sehat. Saya selalu fit, saya selalu segar, saya selalu bugar di dalam kehidupan dan menjalani aktivitas kita sehari-hari. Itu doa kita dalam hati. Jadi diucapkan dengan lidah, Allahumma barik lana, dan di dalam hati juga kita berdoa, mudah-mudahan dengan minum madu yang kita minum ini akan menjadikan dia sebagai penyembuh, obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Seperti itu Mas Lani. Minimal membaca doa makan juga ya, doa makan. Ada berkahnya juga ya. Ada berkahnya, betul. Masya Allah. Nah guys, yang belum kenal sama akun juga soal tema hari ini bisa benar, tinggal bukan nanti kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 576. Itu lewat WhatsApp ya, kirim pesannya. Dan kalau misalnya mau nelpon bisa lewat telepon biasa menggunakan pulsa, bukan menggunakan telepon WhatsApp nih ya. Baik, kita kembali lagi nih setelah masalah tema hari ini setelah. Ya, betul. Lani seringkali mendengar nih apabila kita ingin sembuh atau mungkin ingin mengurangi sakit kita ini setelah itu bisa kita bacakan sholawat saya minum air nih Ustaz. Nah, apakah benar nih Ustaz sholawat ini ampuh untuk segala macam penyakit juga nih Ustaz, selain mandu dan lain sebagainya Ustaz? Ya, betul. Di antara beberapa mungkin anjuran ulama, ustadz dan kiai bahwa kalau kita mau minum madu ditambah dengan doa dan juga membaca sholawat itu juga paling bagus. Karena salawat juga, arti salawat adalah juga merupakan doa. Salawat yang kita baca itu adalah doa. Jadi doa apa saja yang kita ucapkan, salawat apa saja yang kita ucapkan, pasti dia menjadi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat sebenarnya itu adalah intinya pendingin. Barang siapa yang ingin mengamalkan salawat, membaca salawat ketika mau makan, mau minum, mau juga menyantap madu dan minum madu, maka dia sering membaca salawat minimal berapa kali begitu, maka dia juga salawat itu menjadi pendingin. Maka madu yang nantinya menjadi pemanas tubuh kita, maka juga salawat menjadi pendingin agar kita juga selalu mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan kekuatan tubuh kita. Maka salawat juga bisa menambah kekuatan tubuh kita, saudara sekalian di mana saja berada. Makanya bolehlah kita sebelum minum madu baca doa dulu, dan kemudian dalam hati berdoa, kemudian baca salawat, itu bagus ya. Kalau kita sehat secara lahir tapi kita tidak sehat secara batin, juga tidak akan bisa menjalankan kehidupan kita sehari dengan baik. Tapi kalau kita hidup kita, lahir kita juga tidak baik, tapi batin baik juga tidak seimbang. Jadi keseimbangan itu penting.
Misalnya kita sehat lahir, sehat badan, sehat jasmani, kemudian juga batin kita, mental kita, rohani kita juga sehat, maka itu adalah merupakan kesehatan yang sempurna yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kedua-duanya harus seimbang, sehat lahir dan sehat batin. Jangan sampai sehat lahir tapi tidak sehat batin. Kemudian juga tidak sehat lahir tetapi juga nantinya mungkin sehat di mental atau batin. Nah, itu juga tidak seimbang. Makanya saudara sekalian di mana saja pemirsa menikmati TV yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjalankan kesehatan itu kedua-duanya, baik lahir maupun batin. Secara lahir kita menjaga kesehatan, kita membaca doa untuk supaya sehat. Kemudian juga yang berikutnya minum madu, kemudian juga membaca Al-Qur'an, itu secara lahir. Dan batinnya juga seperti itu. Kalau kita baca Quran itu secara batin, kalau kita minum madu itu secara lahir, secara tubuh dan jasmani. Tapi kalau membaca Quran itu secara mental, rohani juga akan baik. Kemudian yang ketiga, resep sehat menurut Al-Quran dan Sunnah adalah kita selalu berpuasa, puasa fardu maupun puasa sunnah. Itulah nantinya akan menjadikan kita sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis beliau yang berbunyi, "Sumu tasihhu," berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini berkaitan dengan tubuh kita, badan kita dan jasmani kita. Kalau kita saudara sekalian, kita banyak sakitnya daripada sembuhnya. Ya kita sering hari-hari sakit, tapi jarang kita baik. Kalau Nabi jarang sakit, dia selalu sehat. Nabi baru 1 kali sakit saudara sekalian, karena mengamalkan 7 minimal kesehatan ini yang diberikan beliau di dalam Al-Quran dan hadis beliau. Beliau baru sakit itu ketika mau meninggal masalah ini. Nabi Muhammad itu ketika dia mau meninggal, beliau demam duluan. Demam, meriang, dan menggigil. Itu saja sakit beliau, tidak lebih dari itu. Kalau kita sering setiap hari sakit kepala, besok sakit apalagi gigi, besok lagi sakit tubuh, besok lagi sakit yang macam-macam. Setiap hari kita sakit, tapi jarang kita sembuh. Nah, makanya saudara sekalian di mana saya berada, mari kita amalkan resep 7 yang macam ini. Insya Allah dia akan selalu sehat. Nah, karenanya selain berpuasa wajib dan sunat, yang keempat adalah selalu mengatur pola makan dan minum di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita mengatur pola makan dan minum kita setiap hari? Mungkin jarang. Mungkin kita hanya mengamalkan makan makanan yang bergizi, tetapi kita ada hal lain yang penting dari itu. Apa? Nabi pernah bersabda dalam hadis beliau yang berbunyi, "Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza kana la nashba." Kata Nabi dalam hadis beliau, kami adalah kaum yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kami apabila makan, kata Nabi, dan umat-umatku, sahabatku, apabila dia makan, dia tidak sampai kenyang. Lalu bagaimana dengan kita, saudara sekalian di mana saja berada? Kalau kita makan, pasti kita tidak menunggu lapar. Makan dulu, lapar belakangan. Kalau sudah kenyang, kita juga nanti tidak mau berhenti. Kenyang terus sampai makanan kita di tenggorokan. Ya tidak mau berhenti. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi baru makan kalau sudah lapar. Tapi kalau sudah Nabi makan dan pengikut-pengikut beliau sahabatnya, itu dia tidak sampai kenyang. Sebelum kenyang berhenti makannya. Itulah sesuatu hal yang mungkin harus kita polakan makan kita dengan baik, dengan teratur, jangan sampai kita kena penyakit. Karena seringkali saudara nih yang menyebabkan kita sakit ini adalah karena makan berlebihan, makan yang tidak teratur, makan yang bermacam-macam yang mengandung zat pewarna, mengandung zat kimia, kemudian mengandung zat-zat pemanis buatan. 3 macam ini yang menyebabkan banyak orang kena sakit, yaitu zat kimia yang kita makan dalam tubuh kita menjadi penyakit, kemudian zat pewarna yang kita makan juga menjadi penyakit, kemudian yang ketiga adalah zat yang berupa pemanis buatan sehingga kita juga kena penyakit. 3 macam ini penyebab penyakitnya dalam tubuh kita. Makanya hendaknya kita harus hati-hati dalam memakan makanan dan meminum minuman yang kita minum setiap hari. Dalam segi kesehatan nih, setelah yang diatur pola makan dalam Islam pun juga dianjurkan nih, setelah kita bisa wajib mengatur pola makan juga nih setelah. Masya Allah. Baik, kita akan lanjut lagi setelah iklan, jangan kemana-mana, tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa hari ini yang membahas tema mengenai resep sehat menurut Al-Quran dan As-Sunnah bersama Ustadz Muhammad Rahimi Tahsyamani. Tadi sudah beliau ceramah mengenai resep sehatnya ada 7 macam itu setelah, dan tadi sudah disampaikan ada 4 macam, yaitu yang pertama membaca Quran nih setelah tiap hari, minum madu juga, berpuasa juga nih setelah, sunnah juga nih setelah, dan mengatur pola makan juga nih. Nah sekarang nih Ustaz, dari yang 5 sampai 7 itu apa lagi tuh sambungannya Ustaz? Kemudian ada 5, yang 6 dan 7 resep sehat itu adalah sebagai berikut. Yang nomor 5 resep sehat adalah setelah tadi yang keempat berpuasa wajib dan sunat setiap waktu dan saat. Maka yang kelima adalah kita makan garam sedikit
sebelum makan dan sesudah makan. Apa maknanya? Kalau kita nantinya mau makan nasi, itu hendaknya kita mencicipinya dengan cara makan garam dulu. Dengan telunjuk kita, taruh telunjuk kita di garam, di piring yang kita taruh garam itu. Taruh telunjuk kita di garam, lalu kita rasain ke mulut kita. Itu adalah sunnah Nabi, saudara sekalian. Dan nanti setelah kita selesai makan juga sekali lagi garam itu kita taruh di piring garam itu. Kemudian celupkan tangan kita di telunjuk kita, baru kita makan lagi garam itu. 2 kali kita makan garam, ketika sebelum makan dan setelah makan. Maka apa maknanya? Apa manfaatnya? Dengan cara kita makan garam ini adalah sunnah nabinya, maka kita insya Allah akan terhindar dari 70 macam penyakit. Nabi mengatakan, kalau kamu mau terhindar dari penyakit, maka rasainlah garam sebelum makan. Maka orang yang merasai garam sebelum makan dan setelah makan, maka dia tidak akan pernah kena penyakit yang 70 macam. 70 macam itu banyak, saudara sekalian. Di antaranya penyakit lepra, penyakit kusta, penyakit gila, penyakit mulut, gigi dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita, dia akan hilang dengan cara kita makan garam sebelum kita makan dan sesudah makan. Ini adalah merupakan cara Nabi ketika beliau makan, maka jarang Nabi kena penyakit gara-gara beliau makan garam sebelum dan sudah dia makan. Itu yang kelima. Yang keenam, saudara sekalian, apa resep kita supaya mau sehat dalam hidup ini? Yang keenam adalah kita hendaknya selalu berbekam, bersungu. Orang dulunya menyebutnya dengan bersungu, dan bahasa Arabnya adalah hijamah. Orang yang melaksanakan hijamah, bersungu atau berbekam. Apa itu berbekam, saudara sekalian? Berbekam adalah yaitu mengeluarkan darah-darah kotor kita dengan cara ditarik. Diambil darah kotor kita yang berwarna merah kehitam-hitaman. Itu darah kotor ditarik dengan cara dikop. Tarik dengan kop itu, maka keluarlah darah-darah kotor kita. Dengan berbekam, maka penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita akan hilang. Kenapa, saudara sekalian? Bekam itu adalah sunnah Nabi. Kenapa? Karena demikian, orang yang darah kotor di dalam tubuhnya, itulah yang menyebabkan dia sakit. Betapa banyak orang yang sakit itu gara-gara darahnya kotor. Darahnya mengandung zat kimia, darahnya mengandung zat pewarna, darahnya mengandung zat-zat pemanis buatan. Itulah yang menyebabkan orang banyak kena penyakit. Karena darah kotor itulah yang orang tidak akan sehat. Nah, supaya kita dia sehat, seperti Nabi sehat, maka dia harus ditarik darah kotornya, dibuang dengan cara berbekam. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu ingin sehat, tuh lakukanlah bekam setiap bulan sekali. Dan kalau kita berbekam itu ada tanggal-tanggalnya. Ada sunnah Nabi. Kalau kita mau berbekam setiap bulan, itu tanggalnya adalah 3 kali. Tanggal 17 di tengah bulan, 19 dan 21. Nah, 3 hari itulah waktu-waktu yang afdol berbekam, seperti yang Nabi lakukan dalam kehidupan dia sehari-hari. Makanya penting, kalau kita mau sehat, lakukanlah berbekam. Bekam adalah sunnah Nabi. Itu sangat manjur untuk menghilangkan penyakit yang ada dalam tubuh kita, saudara sekalian di mana saja berada. Misal Prima TV Banjarmasin di Allah SWT. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, apa resep sehat di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi? Nah, dalam Nabi mengatakan, dalam sunnah Nabi dan hadis Nabi mengatakan, kalau kita mau sehat, mari kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala musibah yang menimpa diri kita, badan kita, dan juga rohani dan mental kita. Maka yang ketujuh adalah, yaitu kita harus berdoa kepada Allah SWT. Adapun hadis Nabi yang merupakan doa Nabi agar kita terhindar dari musibah malapetaka dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang aneh. Seperti hari ini banyak orang terkena COVID-19. Itu adalah penyakit aneh, penyakit yang mungkin belum ada obatnya. Mungkin bisa diatasi sementara dengan ivermectin, tapi itu belum bisa mengatasi segala-galanya. Karenanya Nabi mengatakan dalam hadis beliau yang doa ini adalah bukan sering kita baca supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang aneh, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jujam wa min sayil asqam. Yang artinya, ya Allah Tuhanku, hindarkanlah aku daripada penyakit-penyakit belang, penyakit orang gila, penyakit lepra, dan penyakit-penyakit buruk lainnya yang menimpa manusia saat ini. Karena itu, saudara sekalian di mana saja berada, mari kita amalkan doa Nabi ini. Ini sangat manjur untuk mengatasi musibah, penyakit, dan apapun yang terjadi, buruknya penyakit, rusaknya penyakit, dan beratnya penyakit. Ini adalah doa yang manjur, yang disunahkan, yang diajarkan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW dalam kehidupan beliau. Dan ini yang sangat berguna bagi kita saat ini yang masih COVID-19 belum berakhir, belum ada mungkin kita mencarikan jalan keluarnya. Maka kita harus dengan cara berdoa kepada Allah
dan melalui doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jujam wa min sayil asqam. Namun kalau kita secara berjamaah di masjid, maka kita ganti dengan doa Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jujam wa min sayil asqam. Inilah doa yang manjur untuk mengatasi penyakit-penyakit yang aneh yang muncul di akhir zaman ini, saudara sekalian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian masalah. Tadi ada makan garam nih Ustaz lah. Betul. Ada juga tadi berbekam lawan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nih Ustaz lah. Masya Allah. Jadi berbekam itu merupakan sunnah Nabi juga nih Ustaz lah. Yang jarang orang ketahui nih Ustaz lah. Kadang mungkin kebanyakan orang sekarang ini bourut nih Ustaz lah, jarang berbekam ya kalau setelah. Nah, bisa primitif yang mencoba bekam mungkin bisa coba mulai sekarang ya kalau setelah siapa tahu bisa menambah kesehatan dalam tubuh kita juga untuk pribadinya. Baik Ustaz Muhammad, Anda bergabung juga masalah tema hari ini yang Anda bertakun soal kesehatan menurut Al-Quran dan Sunnah. Bisa kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 5176 atau langsung mungkin telepon di nomor tersebut tapi bukan lewat telepon WhatsApp ya, menggunakan telepon biasa dan memakai pulsa, bukan lewat telepon WhatsApp ya. Baik, ini untuk masalah sehat menyehat nih setelah dalam Islam nih setelah. Tadi Lani mendengar kita harus bisa minimal berpuasa nih setelah. Membiasakan puasa yang wajib maupun yang sunnah nih setelah. Nah, mungkin kalau misalnya orang yang penderita mah nih atau mah akut nih apakah itu bisa dianjurkan kepada orang seperti itu Ustaz? Karena kan biasanya orang mah ini mungkin takut nih Ustaz, karena mahnya kambuh kah atau apakah setelah karena mah ini Ustaz. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Nah, kalau mengenai sehat dengan cara berpuasa itu memang betul. Nabi mengatakan sumutasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini hadisnya sangat afdal, sangat sahih. Kenapa? Hadis ini mengatakan bagi siapa yang puasa, apakah dia puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, dia akan sehat. Ditambah dengan puasa-puasa sunat yang lainnya. Di antaranya kemarin kita sudah melewati yang namanya puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian sebelumnya lagi kita melewati yang namanya 8 Zulhijjah, puasa Tarwiyah. Nah, itu adalah puasa-puasa sunat. Kemudian ada lagi puasa di tengah bulan, ya, tanggal 13, 14 dan 15 di tengah bulan Hijriah. Itu namanya puasa putih atau puasa abyad atau puasa bait. Nah, itu puasa putih juga adalah merupakan suatu hal yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita. Lalu ada pertanyaan seperti Mas Lani katakan tadi, apakah dengan kita berpuasa sunat ini akan nantinya bisa mengatasi mah-mah kita, penyakit mah yang ada di tubuh kita? Pasti. Berapa banyak orang yang puasa tidak akan pernah dia penyakit mah. Dengan adanya puasa yang dia lakukan, apakah puasa wajib maupun puasa sunat, dia akan selalu sehat. Jarang ada orang yang meninggal karena puasa. Tidak ada sejarahnya manusia meninggal karena puasa. Tapi kalau orang yang puasa, pasti dia akan sehat. Pasti dia akan dijaga Allah penyakitnya. Dan mah-mah yang dia rasakan dalam tubuhnya, yang ada di tubuhnya, itu akan habis. Mah itu akan sembuh, mah itu akan baik saudara sekalian. Maka jangan sampai ragu kita. Kalau ada penyakit apapun di tubuh kita, lakukanlah puasa. Karena sudah Nabi mengatakan dalam hadis beliau, sumutasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Makanya hadis ini sangat afdal, sangat sahih saudara sekalian di mana saja berada. Makanya oleh karena itu puasa itu sangat manjur untuk mengobati penyakit-penyakit kita. Makanya kita kalau ada orang mengatakan kalau kita puasa pasti hilang mah kita, kecuali orang itu mahir tidak puasa. Ya kan, ada mahir tidak puasa. Itulah yang menyebabkan orang mungkin tidak sering puasa lalu dia kena penyakit mah, saudara sekalian. Itu yang demikian. Jadi bukan malah menyebabkan mah tapi malah menyembuhkan mah nih setelah puasa tersebut setelah. Masya Allah, saking bagusnya dalam Islam nih setelah. Ya, Masya Allah. Nah, ini masalah sehat juga nih Ustaz. Kalau kita sehat kan biasanya dia kalau katanya jadi sakit juga kan setelah. Nah, kadang sakit dalam Islam ini bermacam-macam ya setelah. Ada sakit yang biasa fisik atau mungkin sehat, sakit jasmani nih setelah. Juga sakit rohani juga nih Ustaz. Nah, kadang rohani ini susah diatur nih setelah. Misalnya kita mudah marah atau mungkin emosional nih setelah, atau orang bersyukur. Nah, dalam Islam nih Ustaz, adakah obat atau cara supaya kita bisa mengendalikan amarah kita Ustaz, supaya kita ini sehat secara emosional juga nih Ustaz, bukan cuma jasmani aja nih Ustaz lah. Gimana tuh Ustaz? Ini mungkin tambahan satu lagi ya. Karena kalau orang penyakit mental, penyakit rohani itu mungkin tidak akan disembuhkan kecuali dengan baca Al-Quran dan bacaan doa-doa dari Al-Quran. Makanya ada yang mungkin ini termasuk yang ke-8 ya. Pengobatan Rasulullah ya, pengobatan ala Nabi. Bahwa ada yang ke-8 pengobatan Nabi agar kita selalu sehat tubuh kita dan rohani kita, maka kita lakukan yang namanya ruqyah. Ruqyah adalah salah satu cara mengobati mental kita. Ruqyah adalah salah satu cara mengobati jiwa kita. Ruqyah adalah salah satu cara untuk mengobati rohani kita.
Karena betapa banyak orang yang sehat di badan, sehat di jasmani, sehat di tubuh, tapi ketika itu rohaninya itu ada sakit, mentalnya sakit, jiwanya sakit gara-gara dia dirasukin oleh setan, dia dipengaruhi oleh setan, dia aliran darahnya dimasukin oleh setan. Itulah yang menyebabkan orang kadangkala dia sehat tubuhnya tapi jiwanya sakit. Seringkali orang itu sehat, kita lihat tubuhnya di dalam kehidupan dia sehari-hari, tetapi dia selalu emosinya tinggi, dia sering marah-marah, dia sering tidak suka dengan orang lain, dia iri dengki dengan orang lain, dia mengatakan orang lain itu bodoh, mengatakan orang tidak cerdas dan sebagainya. Itu sesuatu hal yang mungkin tidak perlu diucapkan, tetapi mungkin ada sesuatu hal yang dia lakukan. Dia harus perlu diruqyah. Nah, ruqyah itu adalah merupakan amalan Nabi, sunnah Nabi juga, bahwa barang siapa yang mungkin dalam jiwanya, kemudian dalam rohaninya, dalam mentalnya itu ada penyakit-penyakit yang terkandung di dalam situ, maka hendaknya dia membacakan ayat Al-Quran. Makanya kembali kepada resep pertama dari Al-Quran dan sunnah Nabi adalah kita selalu sering membaca Al-Quran. Nah, dengan sering membaca Al-Quran pasti kita meruqyah diri kita sendiri. Nah, kalau kita mungkin belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, tidak rutin membaca Al-Quran dengan baik secara setiap hari, maka lakukan ruqyah oleh orang lain. Biasanya kita mengundang orang lain yang bisa meruqyah diri kita sendiri, yang bisa meruqyah jiwa kita, rohani kita. Panggillah orang lain yang bisa meruqyah diri kita. Dia pasti membacakan ruqyah itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia membacakan dengan ayat-ayat surah-surah yang dalam Al-Quran yang paten untuk menghilangkan setan yang ada dalam tubuhnya, yang menghilangkan setan dalam dirinya, yang menghilangkan setan, pengaruh-pengaruh setan dalam tubuhnya. Itulah yang akan dibuang dengan cara membaca ayat Al-Quran tertentu, diantaranya membaca ayat kursi. Ayat kursi itu adalah ayat yang sangat manjur untuk menghilangkan setan yang ada dalam tubuh kita. Ayat kursi itu yang termasuk dalam surah Al-Baqarah ayat 255 itu adalah ayat yang paling mujarrab, yang paling manjur untuk menghilangkan setan yang ada dalam aliran-aliran tubuh kita. Makanya orang yang kena kesurupan, orang yang kena pulasit, orang yang kena pengaruh jin, setan dan sebagainya, itu apabila dibacakan ayat suci Al-Quran yang seperti ayat kursi, ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah tadi 255, maka dia akan, setan itu akan merasa kepanasan dalam tubuhnya, dia akan keluar dalam tubuhnya, dia akan hilang dalam tubuhnya, saudara sekalian. Nah, makanya itu ruqyah salah satu pengobatan ala Nabi kita Muhammad SAW, termasuk yang ke-8, saudara. Masya Allah. Jadi ruqyah pun juga termasuk dalam pengobatan dalam Islam juga nih, Ustaz lah. Asalkan jangan ruqyah yang gedung aja nih, Ustaz lah. Baik, Masya Allah. Ini masalah kesehatan lagi nih, Ustaz. Misalnya Ustaz, ada orang yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala Ustaz untuk sakit berat atau sakit parah nih Ustaz lah. Karena satu alasan mungkin, apakah takdir tersebut bisa kita hindari nih Ustaz? Misalnya lewat doa atau bagaimana nih Ustaz? Iya. Kalau orang sudah mau meninggal, kalau sudah orang mau menemui ajalnya, mungkin orang itu sudah putus asa, tidak bisa lagi harapan hidupnya itu kembali, dia mungkin putus asa. Nah, satu caranya supaya takdir ini mungkin bisa kita sedikit rem, supaya mungkin takdir itu tidak sampai kita meninggal dunia. Maka ada mungkin satu amalan juga ya. Nabi mungkin pernah mengatakan, mungkin dalam hadis beliau, bahwa kalau kita mau memperpanjang umur, ini salah satu cara ya. Mungkin takdir sudah sampai ke tempat kita, ya umur sudah sampai ke tempat kita, tapi ada cara bagaimana supaya mungkin umur kita lebih panjang. Umur kita mungkin hari ini belum waktunya meninggal, tapi sudah kita sakit keras, mau meninggal dunia, tapi ada bacaan-bacaan. Salah satunya adalah barang siapa yang membaca doa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim, dibaca 7 kali setiap selesai salat, maka insya Allah kita akan lebih diberikan Allah panjang umur, diberikan Allah yang mungkin orang ini saat ini sudah mau habis umurnya, mau meninggal dunia, mungkin karena terserang atau terpapar COVID-19, bacalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran, maka 7 kali dibaca setelah selesai sholat,
maka apakah dia membacanya setelah zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, maka insya Allah dia akan panjang umurnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan mungkin lebih panjang lagi umurnya kalau dia mengamalkan doa ataupun ayat Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai selesai. Itu 7 kali dibaca setiap selesai salat, maka dia akan panjang umur. Walaupun dia hari ini sudah mau meninggal dunia, maupun dia hari ini mau sudah meregang nyawa, mau sudah akan sebentar lagi dia akan meninggal dunia, tapi dengan baca ini insya Allah dia akan lebih panjang umurnya. Ini amalan-amalannya sudah diamalkan oleh para ulama kita terdahulu, ya, Ustadz Kiai kita. Ini salah satu memperpanjang umur. Masalah ini demikian. Ya, jadi itu ibaratnya memberi kesempatan lagi nih setelah buat kita untuk beramal baik lagi nih setelah, atau menghargai kesempatan yang ada juga nih setelah. Ya, Masya Allah, bermanfaat sekali. Baik, kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan. Jangan kemana-mana, kesembuhan pemberataan tetap di Cerminan Hati Penyejuk Jiwa. Baik, terima kasih masih bersama kami dalam program Cerminan Hati Penyejuk Jiwa hari ini bersama Ustadz Muhammad Rahimi dan membahas tentang resep sehat menurut Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah banyak sekali amalan, cara, Ustadz bahkan sampai tips tentang supaya kita bisa dapat kesehatan dalam menurut agama Islam nih, Ustadz Baik, Masya Allah. Nah, kesembuhan yang takun mungkin bisa tinggal kirim pertanyaannya ke WhatsApp-nya Prima TV di 0811 5176. Itu bisa telepon, tapi bukan lewat telepon WhatsApp, tapi menggunakan telepon biasa saja, menggunakan pulsa nih ya. Baik, ini masalah sehat juga nih setelah kita lanjutin sedikit setelah mengenai sehat nih Ustadz. Nah, apakah benar kalau misalnya kita lagi sehat setelah terus kita terkena penyakit atau mungkin lagi sakit, nah saat sakit itu kita dihapus segala dosanya nih Ustadz. Misalnya dosa-dosa kita dulu dihapus dan sebagainya. Itu benar nih Ustadz. Dan kalau misalnya nanti setelah kita sudah sehat kembali, apakah dosa tersebut dikembalikan lagi nih Ustadz, atau bagaimana nih Ustadz sistemnya? Memang kalau orang kena penyakit atau dalam keadaan sakit, memang diampuni Allah dosa-dosanya. Makanya orang yang kena sakit, mungkin terbaring di rumah sakit atau isolasi mandiri di rumah masing-masing, jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Dia sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengeluhlah orang yang kena sakit, apalagi kena Covid-19. Dia harus berbesar hati, dia harus berbangga hati karena dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat, kita tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya sakit, dengan diberikannya sakit, pasti dia akan dihapus dosa-dosanya. Siapa yang tidak mau dihapus dosanya? Dosa-dosa dulu yang mungkin banyak kita lakukan, kalau kita mau dapat sakit, itu untung. Dia untung besar. Daripada orang yang sehat tetapi dosanya tidak diampuni, maka itu rugi besar. Nah, karenanya saudara sekalian, orang yang sehat itu bagus ya, walaupun mungkin dia tidak diampuni dosanya, tapi kalau sudah sakit, terbaring, terbujur di atas kasur, dia banyak berzikir kepada Allah, itu sudah diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia mau meninggal dunia, dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dia pasti akan diberikan Allah pengampunan. Dan bahkan dijanjikan oleh Rasulullah, orang yang meninggal ketika dia mau meninggal itu bisa membaca la ilaha illallah, ya minimal membaca Allah, pasti dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Itu besar sekali saudara sekalian, pemirsa Prima TV Banjarmasin yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagi siapapun yang sakit, di mana saja, di rumah sakit, di rumah, di tempat-tempat lainnya, yang mungkin hari ini merasakan sakit yang begitu sangat berat, cobalah dia harus berbesar hati, berbangga hati ya, dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya sakit. Dengan datangnya sakit, pasti dosa-dosa kita akan dihapuskan, dan mungkin bisa-bisa saja dosa itu akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika dia nanti kalau sudah sakit dan ditakdirkan Allah meninggal dunia, berarti dia menghadap Allah tanpa dosa sedikit pun juga. Berarti dia suci, berarti dia menghadap Allah itu secara fitrah. Maka dengan menghadap Allah secara fitrah, suci, dan tidak ada dosa sedikit pun, pasti dia akan dimasukkan Allah ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan di akhirat kelak nantinya. Itulah makanya orang yang sakit jangan berputus asa masalah ini. Masya Allah. Jadi malah jadi sebab pengampun dosa nih setelah pembersih dosa juga bagi kita semua nih setelah bagi yang sakit. Jadi kesan yang sakit mungkin mudah akan sembuh juga nih setelah, dan nikmati aja, syukuri aja nih setelah, mudah akan sembuh aja berata nih setelah ya Masya Allah. Nah, karena terbatas waktu juga nih, mungkin Ustaz bolehkah menyampaikan kesimpulan dalam tema hari ini Ustaz? Boleh berupa saran, nasihat dan sebagainya Ustaz kepada Prima TV Ustaz. Silakan Ustaz. Saudara sekalian, pemirsa Prima TV Banjarmasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup tausiah Cerminan Hati Penyejuk Jiwa ini, mari kita sama-sama untuk kembali untuk bisa mengamalkan dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ada beberapa macam kriteria, beberapa macam resep supaya kita menjadi sehat. Jarang kita kena penyakit, jarang kita terserang penyakit-penyakit yang aneh, baik penyakit tubuh kita, penyakit badan kita, jasmani kita, bahkan penyakit mental, rohani dan jiwa kita. Itu dengan cara 7 macam resep tadi, dan ditambah dengan 1 yaitu ruqyah. Yang pertama adalah resepnya, seringlah kita selalu setiap hari membaca Al-Quran. Jangan lupa minimal kita baca Al-Quran 1 hari itu kalau bisa 1 juz 1 hari. Misalnya kita tidak sanggup 1 juz sehari, dibagi 1 juz itu yaitu 2 lembar ketika sholat-sholat yang kita lakukan 5 waktu. Misalnya zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, kemudian isya 2 lembar, subuh 2 lembar. Jadi menjadi 1 juz itu kalau kita mau membaca Al-Quran pasti akan menjadi obat bagi tubuh kita dan jiwa kita. Itu resep pertama dari Al-Quran dan Rasul. Kemudian juga yang kedua adalah setelah kita baca Al-Quran, mari kita minum madu setiap hari. Madu yang kita minum itu harus yang asli, jangan yang palsu. Kalau kita minum madu palsu itu tidak bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita. Kalau kita minum madu asli, madu hitam, madu pahit, madu gamat, madu-madu yang asli yang dikeluarkan dari lebah, dari madu lebah yang asli, yaitu dari misalnya kalau di Banjarmasin itu kita misal minum madu dari Tanjung, silahkan, itu ada madu asli. Nah itu akan memberikan manfaat besar bagi tubuh kita dan juga jiwa kita. Kemudian yang ketiga, kita selalu melaksanakan puasa wajib, puasa fardu di bulan Ramadan 29 hari atau 30 hari, dan ditambah dengan puasa-puasa sunat yang dianjurkan dan disuruh oleh Rasulullah SAW. Puasa yaitu hari Arafah, puasa Tarwiyah, puasa tengah bulan tanggal 13, 14, 15, dan puasa-puasa lainnya. Dan juga ada puasa Nabi Daud, puasa selang-seling, hari ini puasa, besok tidak, puasa hari ini, besok tidak. Itu adalah puasa yang memberikan kesehatan tubuh bagi kita. Sebagaimana Nabi katakan, sumu tasihu, puasakan maka kalian akan sehat. Yang keempat, dengan cara kita selalu mengatur pola makan dan minuman kita sehari-hari. Jangan kita makan berlebihan. Jangan kita makan sebelum kita lapar. Seperti Nabi itu, dia tidak makan sebelum dia lapar. Nabi itu tidak akan pernah kenyang. Dia sebelum kenyang dia berhenti. Nah, usahakan seperti itu. Dan jangan juga kita makan makanan yang mengandung zat kimia, zat pewarna, dan zat pemanis buatan. Itu yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Adanya zat-zat seperti itu, zat kimia yang ada dalam tubuh kita. Yang kelima, hendaknya kita selalu makan garam sebelum kita makan dan setelah kita makan. Itu garam dirasain di tangan kita, di telunjuk kita, rasain ke mulut kita. Itu sebelum makan. Dan kemudian setelah makan, rasain lagi, celupkan telunjuk kita ke garam, kita rasain lagi ke mulut kita. Itu 2 cara sebelum kita makan dan sudah makan. Itu akan sehat juga, menghilangkan 70 macam penyakit yang ada di tubuh kita. Kemudian yang keenam, saudara sekalian, hendaklah kita berbekam. Dengan berbekam, bersungu atau hijamah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka kita akan sehat. Karena dengan berbekam, maka zat-zat kimia dalam tubuh kita ini akan hilang. Zat-zat kimia, zat pewarna, zat pemanis buatan akan hilang. Karena zat kimia itu akan menjadikan tubuh kita, darah kita menjadi kotor. Darah kita yang asalnya merah menjadi coklat. Darah kita yang asalnya merah menjadi hitam. Itulah gara-gara zat kimia yang kita makan setiap hari, makanan dan minuman itu. Maka dengan cara berbekam, hilanglah darah-darah kotor yang kita keluarkan dengan cara dibekam, ditoksin, dikeluarkan zat-zat yang ada di tubuh kita. Jadi antioksidan itu, sehingga kita menjadi sehat dengan berbekam atau hijamah. Dan yang terakhir adalah kita selalu berdoa kepada Allah SWT supaya disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita. Dengan cara berdoa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis sahihnya yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal jujam wa min sayil asqam. Doa ini sangat manjur untuk mengantisipasi adanya penyakit wabah dan juga penyakit-penyakit virus, bakteri yang ada menjalar di akhir zaman ini. Dia akan hilang dengan doa yang sudah diajarkan Nabi. Ketika zaman dulu pernah terjadi taun, yang dengan doa ini maka hilanglah taun itu, hilanglah wabah itu yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW ini. Dan yang tambahan satu lagi adalah ruqyah. Dengan ruqyah, resep yang ke-8 yang diajarkan Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran dan Sunnahnya, maka dengan ruqyah itu adalah menghilangkan gangguan setan, menghilangkan gangguan iblis yang ada di tubuh kita dengan cara diruqyah, dibacakan orang yang kena kesurupan, orang yang kena pulasid, orang-orang kena kemasukan jin, setan dan sebagainya di aliran darahnya, dibacakan suci Al-Quran, maka hilanglah setannya. Dia kepanasan, dia berteriak, dia setan itu keluar dari tubuhnya, sehingga orang itu menjadi tidak lagi emosi, menjadi tidak lagi marah-marah, dan tidak lagi dia mengganggu orang lain.
dengan adanya ruqyah yang dibacakan oleh orang yang ahli meruqyah tubuh kita yang kemasukan jin, setan, iblis dan sebagainya. Itulah saudara sekalian pemirsa Prima TV Banjarmasin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan hikmahnya dan kita bisa mengamalkan 8 macam resep sehat yang dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi kita besar Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu diberikan Allah, terhindar dari penyakit yang membahayakan yang tidak ada obatnya sampai hari ini, yakni COVID-19 yang merajalela sampai saat ini. Demikian, mudah-mudahan ada hikmah dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya, sangat bermanfaat sekali setelah. Dan bolehkah Ustaz membacakan doa sebelum menutup acara ini seperti berkah? Mari kita saudara sekalian pemirsa Prima TV Banjarmasin dan Allah SWT, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Dan doa kita yang kita panjatkan diberikan Allah jawaban, diberikan Allah kabulan, diberikan Allah ijabah. Baiklah kita membaca doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah SWT, disehatkan badan kita, dihindarkan dari segala bala bencana, musibah, malapetaka dan juga penyakit-penyakit yang aneh yang muncul di akhir zaman ini. Dan juga mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah, diterima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dari segala apapun yang menimpa kita yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Baiklah, mudah-mudahan kita nantinya dikabulkan doa kita oleh Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa hasin a'malana wa si' rizqana wa lal khari qarribna wa anisyari abaitna waqti hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad wa rahatatan nasuh. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal jujam min sayyi'il asqam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfirhum anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yagib. Tawassana ilaika bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Taqdi hajatina Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim wal muslimina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Dan mudah-mudahan bermanfaat nih Ustaz lah ilmu hari ini Ustaz. Terima kasih setelah hadir di sini dan memberikan ilmunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa berdakwah kemanapun yang berada nih Ustaz lah, supaya tambah bermanfaat ya Ustaz lah. Baik, gesan pemirsa Prima TV, terima kasih banyak telah menonton dan jangan lupa saksikan terus Cerminan Hati Penunjuk Jiwa setiap hari Senin live jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Prima TV. Dan lalu pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prima TV, Jendela Bandung.